Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita dan telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, salat yang disaksikan oleh para malaikat, dan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasul mengajarkan kita segala aspek dalam kehidupan ini agar kita tidak hidup dalam keadaan kegelapan. Kehidupan ini diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabatnya, melalui para tabi'in dan melalui para ulama. Ceramah YouTube yang disaksikan oleh jamaah di luar jamaah ini, ada yang menanyakan kepada saya kemarin pada saat saya menyampaikan bahwasanya bagaimana mungkin seseorang itu bisa bertemu dengan Rasulullah sehingga orang tersebut bisa langsung belajar dengan Rasul. Hal itu merupakan hal yang memang sangat wajar bagi siapapun di antara kita umat Nabi Muhammad SAW yang merindukan baginda Rasulullah. Jadi tidak ada kata mustahil bagi seseorang yang merindukan Rasulullah SAW itu akan bertemu dengan Rasul. Nah, ada jemaah yang menanyakan bagaimana mungkin dan sesuci apa orang tersebut sehingga bisa bertemu dengan Rasulullah. Ada sebuah ilustrasi pada saat seorang guru mengundang muridnya untuk dijamu dengan jamuan makan malam dan diberikan makanan yang sangat enak, akan tetapi sang murid tersebut tidak diberikan air minum oleh sang guru, sehingga disuruh langsung tidur tanpa meminum minuman air. Maka apa yang terjadi bagi sang murid? Sang murid akan merasa sangat kehausan sehingga dia bermimpi di dalam tidurnya dia meminum air. Begitulah rasa kepinginnya, begitulah rasa teringatnya dia terhadap air sehingga kebutuhan terhadap air itu terbawa di dalam alam mimpinya. Hari ini pernahkah kita membutuhkan dan merindukan Rasulullah SAW seperti itu? Maka sangat wajar apabila sampai dengan hari ini kita tidak pernah bertemu dengan Rasul dikarenakan kita tidak pernah merindukan Rasul. Ini adalah salah satu introspeksi diri kita. Sehingga saya sering menyampaikan di dalam majelis ilmu ini, Imam Malik itu hampir setiap malam beliau itu bertemu dengan Rasulullah SAW, sehingga beliau mengatakan, "Manimtul lail illa ra'aitun Nabi SAW." Aku tidak pernah tidur malam kecuali memang aku bertemu sama Rasulullah SAW. Akan tetapi dialog antara Imam Malik dengan Rasulullah SAW itu tidak ditulis di dalam kitab hadisnya Muwatta. Ini yang membedakan antara Imam Malik dengan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi dialog beliau bersama Rasulullah di dalam mimpinya itu ditulis di dalam kitab hadis Sunan Tirmizi. Sehingga kita sering mendengarkan hadis masyhur, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang tersebut adalah
orang yang beruntung. Itu merupakan hadis di mana Imam Tirmizi bertemu dengan Rasulullah dan menyampaikan hadis tersebut. Dan hadis tersebut ditulis di dalam kitabnya Sunan Tirmizi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, senantiasalah meminta kepada Allah agar kita umatnya yang jauh dari kehidupan masanya hidup dengan Rasulullah, tapi tidak diharamkan kita untuk bertemu dengan Rasulullah di dunia ini sebelum kita meninggal. Dan semoga jemaah salat subuh yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan diberikan air dari telaga Kausar disuguhkan dari tangan suci tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan ayat 27 dari surat Yunus, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kasabus sayyiati jazaa'us sayyiatin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum minallahi min 'asim ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'an minal laili mudhlima ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah berfirman, walladzina kasabus sayyi'at jazaa'us sayyi'atin bimithliha, dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan maka mereka akan dibalas sesuai dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ma lahum minallahi min 'asim, Allah tidak akan memberikan perlindungan kepada siapapun yang melakukan kemaksiatan. Ka'annama ughsyat wujuhuhum qita'an minal laili muzlima, seakan-akan wajah mereka orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu tertameng, tertutupi dengan kegelapan malam. Ini merupakan suasana orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Wajah mereka nanti pada saat dibangkitkan di hari akhirat itu gelap gulita. Bagaimana gelap gulitanya? Seperti malam, tidak nampak wajahnya. Ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal abadi di dalam neraka. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kalau kita melihat ayat sebelumnya, dua ayat sebelumnya itu Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya pada saat Allah mengatakan wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ini ayat sebelumnya, bahwasanya Allah mengajak kepada kita semuanya untuk menuju kepada Darussalam, yaitu surga, kebahagiaan kehidupan di dunia pada saat seseorang itu menempuh dan memenuhi panggilan dari Allah. Setelah itu Allah mengatakan lillazina ahsanul husna, dan bagi siapapun yang melakukan kebaikan, wa ziyadah. Ahsanul husna, al husna wa ziyadah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, dan kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Ini menunjukkan bahwasanya setiap kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia, oleh hamba Allah di atas muka bumi ini, itu tidak dibalas dengan satu kebaikan. Akan tetapi setiap kebaikan tersebut akan kita temukan dengan berbagai macam kebaikan yang lainnya yang akan dibalas oleh Allah. Berbeda dengan kemaksiatan. Berbeda dengan kemaksiatan, apabila seseorang melakukan kemaksiatan, maka Allah hanya membalas dengan satu kemaksiatan. Inilah bagaimana bentuk sayangnya Allah sesama kita. Allah sangat-sangat mencintai hambanya. Bahkan kecintaan Allah terhadap hambanya itu melebihi daripada kecintaan seorang ibu terhadap anak. Seorang ayah pada saat dia sedang bekerja dan datang anaknya, diganggu oleh anaknya. Orang tua mungkin yang sudah mempunyai anak, bapak ibu yang sudah merasakan hal seperti ini, momen seperti ini, pada saat sedang bekerja datang anaknya mengganggu. Sang ayah tersebut juga akan memarahi anaknya. Ngapain kemari? Pergi tidur sana. Asik ganggu ayah aja.
Diambil anaknya, dipeluk anaknya, ditaruh di atas tempat tidur lalu ditidurkan. Dengan muka yang galak dipasang supaya takut anaknya. Setelah anaknya tidur dan dia bekerja kembali, dipastikan anaknya, ditengok lagi anaknya. Apa sudah tidur? Sambil dia tertawa terhadap tingkah laku ayahnya yang tadi berpura-pura berskenario dengan wajah yang kejam. Ini kasih sayang seorang ayah. Walaupun dia sudah memarahi anaknya, istilahnya seperti itu, menggertak anaknya, akan tetapi ada rasa rindu yang dia ingin lihat dari anaknya. Bagaimana dengan kasih sayang Allah? Allah tidak melipat gandakan setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ayat sebelumnya memesan kepada kita untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan tersebut akan dilipat gandakan. Hari ini, subuh ini, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang berada di sini adalah orang-orang pilihan Allah. Sekarang bagaimana kebaikan bapak ibu yang telah bapak ibu lakukan ini, tidak hanya bapak ibu yang mendapatkan kenikmatan tersebut, tidak hanya bapak ibu yang mendapatkan kesalehan tersebut. Ajaklah keluarganya, ajaklah suaminya, ajaklah istrinya, ajaklah anaknya. Agar apa? Agar setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang lain pada saat kita mengajaknya, maka kebaikan tersebut akan mengalir pahalanya kepada kita dan berlipat ganda. Inilah yang dinamakan dengan kebaikan itu akan berlipat ganda dibalas oleh Allah. Namun pada saat seseorang melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan tersebut hanya akan dibalas dengan satu kemaksiatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib juz 17 halaman 27, beliau mengatakan, li'annahu ta'ala dzakara fi a'malil bir annahu yusilu ilal mushtaghalina biha thawabun ma'az ziyadah, bahwasanya setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu, maka dia itu akan diberikan dengan balasan bithawab, ats-thawabu ma'az ziyadah, pahala beserta tambahan-tambahannya. Wa amma fi 'amal sayyi'at fa innahu ta'ala dzakara annahu la yuzawi illa bimithli. Adapun kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba, maka itu tidak akan pernah dilipat gandakan. Maka jangan sampai kita melakukan dosa yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini yang paling bahaya dan ini yang paling banyak terjadi. Pada saat saya memperhatikan fenomena hari ini, fenomena yang terjadi di dunia modern, di dunia digital hari ini, banyak di antara kaum wanita, bukan yang berhadir pada jemaah ini, banyak di antara kaum wanita mereka mempunyai dosa jariah yang terus mengalir. Walaupun mereka sedang tidur, akan tetapi dosa itu terus mengalir, di mana mereka mengekspos aurat-aurat mereka di media sosial. Ini adalah sebuah hal yang memang harus kita bentengi keluarga kita untuk tidak latah jamaah sehingga mereka melakukan berbagai macam kemaksiatan secara digital. Harus kita ingatkan anak kita, harus kita ingatkan keluarga kita untuk tidak melakukan kemaksiatan secara digital. Hari ini berapa banyak di antara orang yang melakukan kebaikan, akan tetapi kebaikan tersebut bisa berbentuk kemaksiatan. Bagaimana tidak? Pada saat dia melakukan salat subuh, dia posting, dia sedang berdoa sambil mengendahkan tangannya. Ya Allah, khusyuk sekali hari ini salat subuh di Masjid Darussalam. Ini adalah sebuah bentuk keriaan. Dan padahal salat subuh itu adalah sebuah kebaikan yang memang sangat-sangat bagus. Akan tetapi pada saat seseorang itu melakukan keriaan dengan memposting semua kebaikan dia, maka ini menjadi yang dinamakan dengan kemaksiatan digital. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa tarhaquhum dhillah. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwasanya fayakunu syu'uruhu bikaunihi naqisan. Seseorang yang terlihat hina itu dikarenakan dia tidak adanya sesuatu yang kurang pada dirinya. Lihusuli dhillatin, maka datanglah kehinaan tersebut, wal mahanah wal khiz, maka datanglah kehinaan tersebut dan kerendahan.
Kenapa mereka itu terasa rendah? Dikarenakan ada sesuatu yang kurang. Kekurangan mereka itu dikarenakan mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah. Hari ini pada saat ada seseorang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, dia minder, dia tidak berani, dia tidak akan pernah tampil. Dikarenakan apa? Dikarenakan kemaksiatan yang dia lakukan, sehingga adanya kehinaan baik di dunia maupun kehinaan tersebut dia akan perolehi pada saat kehidupannya nanti di akhirat. Ma lahum minallahi min 'asim wa'lam annahu la 'asima minallahi la fid dunya wa la fil akhirah. Bahwasanya Allah tidak akan pernah memproteksi, Allah tidak akan pernah mengayomi orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya kunna adzilla, dulunya kita itu adalah hina dina. Itu yang dikatakan oleh Umar. Kenapa hina dina? Umar menceritakan bagaimana kejahiliahan kehidupannya pada saat dia disuruh jaga oleh ayahandanya. Ayahandanya menyuruh jaga patung Tuhan yang disembah. Pada saat itu Umar menatap patung tersebut, disuruh jaga sama ayah. Patung tersebut dibuat dari roti. Pada saat Umar kelaparan, dia meminta kepada patung tersebut, pada Tuhannya, wahai Tuhan, berikanlah aku makanan. Tidak disaut oleh patungnya. Umar masih kecil. Pada saat itu apa yang dilakukan oleh Umar? Lalu dia mengambil tangannya, dimakannya. Diambil bagian tubuh patung tersebut, Tuhannya, lalu dimakannya sehingga habis semua patung tersebut. Ini bentuk kehinaan. Pada saat seseorang jauh dari Allah, bermaksiat kepada Allah, maka logikanya, akalnya tidak akan pernah sehat. Maka oleh sebab itu Umar mengatakan, dulu kita itu adalah hina dina, membuat patung sendiri, lalu kita makan sendiri, lalu kita sembah, padahal patung tersebut tidak bisa memberikan manfaat dan syafaat kepada Allah kita. Hari ini bentuk patung tersebut sudah berubah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Tuhan-Tuhan tersebut sudah dijadikan oleh manusia dalam bentuk secara milenial. Ada yang menjadikan pimpinannya sebagai Tuhannya. Apapun yang disampaikan oleh pimpinan mereka, mereka akan membuat jempol. Apapun surat edaran yang disampaikan oleh pimpinannya, mereka akan mendukung dalam bentuk apapun. Padahal sudah jelas-jelas apapun yang disampaikan oleh pimpinan mereka itu adalah kesalahan, bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Coba lihat hari ini, berapa banyak di antara pimpinan itu yang coba mendukung apapun yang dikatakan oleh pimpinannya. Pada saat Menteri Agama mengatakan dan menyamakan antara suara azan dengan suara gonggongan anjing, maka timbullah pembelaan dari berbagai macam orang yang menjilatnya, dari berbagai macam orang yang menginginkan jabatan dari Menteri Agama. Ada orang yang kepingin jadi rektor, maka dia buat statement pembenaran terhadap statement yang dikeluarkan oleh Menteri Agama. Padahal nanti pada hari akhirat, orang-orang seperti itu, orang-orang yang mendukung pimpinannya, padahal pimpinannya tidak mengajak kepada Allah dan kepada Rasul, tidak taat kepada Allah dan kepada Rasul, mereka mengatakan, ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil. Dulu kami pada saat di dunia kami taat kepada pimpinan kami. Ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil, maka mereka menyesatkan kami. Kehidupan di dunia ini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu tidak lama. Sehebat apapun kita, jabatan itu 4 tahun, setelah itu selesai. Selama 4 tahun banyak orang yang datang ke rumah kita, mulai lebaran, bawa kue, bawa makanan. Karena apa? Karena kita mempunyai jabatan. Setelah tidak ada jabatan, maka tidak ada lagi orang yang akan datang. Apa yang dipertahankan? Padahal Allah sendiri mengatakan bahwasanya malahum minallahi min 'asim. Allah tidak akan pernah melindungi mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Maka Umar melanjutkan, fa'azallallahu al-Islam, fa'azzanallahu al-Islam. Maka Islamlah yang meninggikan kita, Islamlah yang memuliakan kita.
pada saat mereka berpegang teguh kepada Islam, maka mereka sanggup menaklukkan Romawi, sanggup menaklukkan Persia. Ini adalah kehebatan pada saat kita istiqamah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Lihatlah nanti, setelah dia membela pimpinannya, ternyata dia tidak terpilih lagi dalam jabatannya. Setelah dia membela pimpinannya, maka dia tidak akan mendapatkan jabatan yang dia inginkan. Maka inilah sesial-sialnya nasib kehidupan umat manusia. Pada saat dia menjilat untuk mendapatkan jabatan kerak dunia, lu'a'atid dunia, akan tetapi dia rela meninggalkan ajaran Allah dan Rasulnya. Wahtajju alaihi bi anna sawadil wajh min alamatil kufri bidalili qaulihi ta'ala, bahwasanya gelapnya wajah orang pada saat nanti mereka dibangkitkan itu dikarenakan ada beberapa ayat yang menjelaskan, seperti firman Allah, fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Inilah bentuk kekafiran setelah seseorang itu mendapatkan keimanan, bahwasanya panggilan azan itu adalah merupakan